terima banyak sekali, wabil khusus iman Islam yang kemudian kita usahakan untuk terus dijalani di atas ketakwaan, karena surga hanya diwariskan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan asas takwa adalah ilmu, dan ilmu yang terbaik didapatkan di majelis ilmu. Majelis ilmu terbaik adalah yang terjadi di rumah, di antara rumah-rumah Allah, disampaikan Quran dan dipelajari isinya tentu berdasarkan dengan sunnah yang sahihah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ada dilema. Saya lanjutkan ini babnya tentang hari kiamat. Kemudian kemarin masih punya utang penjelasan tentang perbandingan agama. Pak Nadinya nggak ada juga. Terus akhirnya saya tadi malah penasaran, jadi saya mau melanjutkan tentang pencarian ayat-ayat terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Malah penasaran tentang proses penciptaan kita semua dari awal. Malah saya tadi sore nyusun itu. Yang pertama, Allah ada tanpa permulaan. Ini yang kemudian kita kenal dengan azali. Jadi saya nyusun sejak awal permulaan sampai surga dan neraka. Tapi ya, namun ringkas ya. Artinya nanti pembahasan mendalamnya, mendetailnya ada di masing-masing kajian yang lain tentunya. Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah yang disembah selain Dia, yang kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Kemudian dalam hati disebutkan kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah itu ada dan belum ada siapapun atau apapun selain Allah. Kemudian berikutnya Allah ciptakan ars pada penciptaan yang pertama kali, dan ars ini adalah makhluk yang terbesar. Allah berfirman pada Quran surat Hud ayat 7, wa kana arsuhu 'alal ma'. Ars itu berada di atas air. Dan langit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di atasnya ada lautan. Lautan itu air itu tadi. Di atasnya ada ars Allah. Kemudian Allah bersemayam di atasnya. Ning mboten sami dengan bayangkan bahwasanya nek di atas sesuatu mesti ngisore luwih gede. Nek saya sama meja ini mungkin iya. Tapi nek jenengan sama sendal, masuk sendal jenengan lebih gede timbang jenengan, kan enggak mungkin. Artinya enggak selalu yang di atasnya itu lebih kecil daripada bawahnya. Betul gini. Karena nanti ada sebagian orang yang pengennya mensucikan Allah tapi menolak ayat ini. Nah, itu keliru gitu. Jadi jangan ditolak ayatnya, tapi jangan dilogika juga kayak manusia. Betul gini. Lampu di atas kita, apakah terus lampu ini lebih gede dari kita? Ya belum tentu. Ternyata lebih kecil gitu. Makanya kita lihat dulu lampu apa ini. Lampu stadion lebih gede dibanding kita tentunya. Atau mungkin lampu dalam artian matahari ternyata lebih gede dari kita. Makanya yang di atas itu belum tentu lebih gede atau lebih kecil gitu. Nah, dalam konteks ars dan Allah, pasti Allah lebih besar daripada ars gitu kan. Nah, makanya jangan sampai kita kayak sebagian orang yang menolak Allah di atas ars, maunya mensucikan Allah tapi justru dia menolak dalil-dalil sahih. Nah, kemudian berikutnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma'. Dulu Allah itu ada dan belum ada apapun selain Dia, dan Allah memiliki ars di atas air. Nah, penciptaan yang ketiga itu adalah air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan air atas segala sesuatu yang hidup. Berarti Allah, ars, air. Nah, baru setelahnya Allah ciptakan pena. Nah, pena, pulpen. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepada pena itu, "Uktub fajara fitil kasa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Sejak penciptaan ini sampai hari kiamat. Tulis semuanya. Nah, karena pena itu buat tulis, maka butuh apa? Butuh apa? Ya, dan pena dan tinta nih. Tinggi nulis ini dulu. Kertas. Itulah yang kita kenal dengan lauhul mahfuz. Lauh itu lembaran, mahfuz itu yang terjaga. Nah, berarti Allah ciptakan yang buat ditulisi itu. Allah berfirman, "Bahwa Quran Majid fil lauhil mahfuz." Bahasanya Quran itu adalah bacaan yang mulia yang tersimpan di lauhul mahfuz. Artinya Quran itu tidak akan pernah hilang. Makanya kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang meninggal, berapa ribu Quran dibakar oleh orang-orang yang senang matur nuwun gitu. Saling Masya Allah. Nah, maka
tidak akan kemudian menghilangkan Quran gitu. Makanya jenengan kalau dapati tokoh-tokoh petinggi agama lain, tidak ada satupun yang hafal kitabnya. Tapi jenengan akan dapati di dalam Islam berapa ribu atau ratus ribu atau mungkin jutaan orang yang hafal Quran. Dan lucunya dulu dalam budaya Bani Israel ketika Taurat itu menghilang lalu dimunculkanlah Uzair atau yang mereka sebut Ezra, yang mana dia ini nabi yang kemudian Allah berikan penghafalan Quran itu full Quran, Taurat full, itu langsung mereka ini berarti anak Tuhan. Makanya dalam Yahudi itu ada juga pengakuan Ezra atau Uzair sebagai anak Tuhan. Nanti dalam Nasrani ada pengakuan Isa sebagai anak Tuhan karena apal kitabnya. Di Islam berapa juta orang hafal Quran, terus kita mau bilang itu anak Tuhan, kan nggak mungkin. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, logika itu sebenarnya nggak jalan itu. Artinya sepinter apapun orang kalau hafal kitab sucinya, maksud saya di agama lain, itu ya nggak kemudian lantas mengangkat derajatnya dari manusia menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Itu nggak boleh, nggak boleh. Makanya Allah pastikan Quran aja yang terjaga di sana. Kemudian di Lauhul Mahfuz juga tertulis takdir-takdir, kata Allahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah menulis takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sehingga berpena Lauhul Mahfuz bar niku lagi langit. Nah, tapi sebelumnya ternyata sebenarnya urutan ini tidak menjadi kesepakatan ulama tertentu. Tapi ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ada yang berpendapat setelah Lauhul Mahfuz adalah langit. Nah, dalam yang saya susun ini surga dan neraka. Allah berfirman, "Uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin." Disiapkan surga itu untuk orang bertakwa, untuk orang kafir. Manusianya belum ada, tapi surganya, nerakanya sudah dibikin. Kemudian dalam hadis dikatakan, "Lamma khalaqallahu al-jannah wan nar, arsala Jibril ila jannah." Ketika Allah ciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril untuk melihatnya. Berarti Jibril sudah ada, surga neraka baru dibikin. Nah, maka harusnya urutannya bisa jadi malaikat dulu. Nah, singkat cerita, habis surga dan neraka, maka langit dan bumi dalam 6 masa. Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ayam di sini artinya sebenarnya hari. Cuman hari di sisi Allah itu bisa 50.000 tahun di sisi kita. Atau nanti dalam riwayat yang lain bisa 1000 tahun di sisi kita. Makanya para ulama lebih banyak yang menerjemahkan ayam dalam ayat ini bukan hari. Karena nanti persepsi kita langsung hari kayak kita ini 24 jam bukan. Tapi di sisi Allah. Nah, karena itu maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu, jadi setelah menciptakan langitnya dan buminya, maka Allah kemudian jadikan langit itu 7 lapis. Nah, dalilnya Quran surat Fussilat ayat 12, "Fasawwahunna sab'a samawatin fi yaumin," dalam 2 hari. Jadi diciptakan langitnya 6 masa, terus ditambah lagi 2 masa untuk menyusun menyusun jadi 7. Nah, dan kita tadi jangan kemudian dicandai ngomongnya tinggal kun fayakun kok dadak ngenteni semene. Di situ ada hikmah. Hikmahnya apa? Bahwasanya yang namanya langit itu gede biar. Makanya kalau kita mengamati penelitian-penelitian orang-orang non-muslim ya, orang-orang Amerika, NASA dan seterusnya, itu planet yang kayak bumi ini nggak cuman 10, 20, 100, 200 ribu, 2000. Bahkan mereka menggunakan kata miliaran, miliaran bintang-bintang. Makanya nanti dalam bab surga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah pada ampunan Rabbmu, sudah disiapkan surga seluas langit dan bumi. Makanya saya secara pribadi ngapunten niku membayangkan dengan itu kalau masuk surga, dikei surga niku mboten mung 1000 meter, mboten bumi utuh peken Pak Joko, ngoten nggih. Makanya dicepaknya miliaran. Makanya kalau dengan tarik mundur manusia itu sudah miliaran hidup dan lahir dan mati. Maka ketika bintangnya itu ada miliaran dan itu dengan dicepaknya seperti itu wajar, tidak nanti kayak satu-satu. Makanya nanti dalam bab surga yang namanya tempat-tempat di surga itu bukan kemudian kayak hotel vertikal satu bangunan lurus, hotel dan kuncinya sisi mboten, tapi bertebaran kayak bintang-bintang. Dan yang makin tinggi itu yang makin bagus fasilitasnya dan menunjukkan kemuliaan orangnya. Dan yang tertinggi itu Firdaus ada di tengah. Jadi paling dhuwur ning tengah. Berarti kan sing tinggi sore itu semua bareng ke samping ngoten lho. Nah, nanti dari Firdaus itu mengalir sungai-sungai ke setiap surga-surga ini. Nah, iku makai bab terakhir. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nek jelasin ini rada berapi-api. Langit 7 lapis.
Kemudian habis itu diciptakan cahaya, gelap dan waktu. Allah berfirman surat Al-An'am ayat 1, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Menciptakan langit dan bumi, kemudian diciptakan gelap dan cahayanya. Nah, dalam hal ini berarti apa? Mataharinya. Langitnya wis, bumine wis, mataharine, bulane. Biar nanti nek iso mubeng itu berarti enek sing terang, enek sing peteng. Kemudian diciptakan malaikat. Tapi kalau kembali ke tadi, Allah ciptakan surga dan neraka lalu Jibril pun ngecek, berarti sebenarnya malaikat dulu baru surga dan neraka. Nah, kemudian Allah berfirman tentang menciptakan malaikat, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati. Allah menciptakan malaikat sebagai utusan yang diberikan sayap, Fatir ayat 1. Kemudian pada hadis riwayat Muslim, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya, barniku diciptakan jin. Wa khalaqal janu mim marijim minnar, dan jin diciptakan dari api yang menyala, Al-Furqan 15. Baru kemudian diciptakan Adam, kemudian Hawa. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi benar-benar lemah, terus barniku dibentuk, didadeki lumpur ireng, kemudian dikasih ruh. Itulah mbah kita, namanya Mbah Adam. Makanya ketika ada orang ngomong nenek moyangmu adalah nyemot gitu, ya kowe wae aku ora. Dan harus gitu tegas. Lah kayak buktinya ning Museum Sangiran, ya wis ben mereka yang meyakini itu, kita ndak. Dan Nabi Adam itu akan menjadi bentuk kita nanti kalau kita ke surga. Jadi semua orang nanti akan dikembalikan seperti bentuk kakeknya, 60 hasta, termasuk gantengnya dan seterusnya. Jadi pun buatan itu ngomong elek, berarti Mbah Adam niku ganteng. Makanya nek pada kados niko saya secara pribadi gak cocok, karena itu bertentangan dengan dalil yang sahih. Lah kae sapa gitu kan? Maka bisa jadi wallahu a'lam, bisa jadi itulah orang-orang yang Allah rubah bentuknya. Nah, perubahan bentuk ini ada macam-macam. Satu, Bani Israel yang ketika disuruh menahan diri dari hari Sabat jangan nyari ikan, dia nekat. Jumat masang jolo, masang jebakan ikan. Sabtu dia ibadah, ning ora khusuk, pikirane kowe wae akeh lan sak piturute, Minggu, Ahad dipanen entuk akeh. Itu dilakukan. Nah, nek bahasa Inggrisnya cheating, curang. Kon leren ning nekat gitu kan. Niku padha karo wong nek Islam Jumat kon Jumatan, nah ning jero masjid nggawa HP dodolan online karo ngrungokne khotbah. Nah, itu sama itu kayak gitu. Hati-hati. Makanya jenengan nek khotbah Jumat niku HP niku mang pateni. Nek pomo iso ditinggal ning omah nang kantor tinggal ora usah digowo karena mengganggu kekhusyukan. Engko jenengan iseng ndelok WA, nek wong teko, "Kirgone piro Pak Joko wedhuse?" Wis monten dijawab kali ngrungokke khotbah. Kula sering ngelekke piyai-piyai ngoten niku, tapi nggih ngoten niku lah gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu hati-hati nih ngoten niku. Nah, terus bisa jadi mereka diberi waktu 3 hari terus dirubah jadi kera-kera dan babi-babi. Nah, tenggelam di bumi. Nah, bumi itu lempengannya bergerak. Lah mungkinlah bergerak dari sono terus di bawah. Nah, kemudian masuk ke sungai, kan di bawah ada sungai yang ngalir menurut ahli geologi. Nah, kentirlah itu sampai ke Sangiran. Nah, terus akhirnya ke gulung-gulung tanah naik, terus akhirnya ditemu sama yai-yai meriku. Oh, enek kowe. Kemungkinan itu satu. Kemudian ada perubahan bentuk juga terjadi pada orang-orang yang bermaksiat. Dan Nabi mengatakan bahwasanya layak di alaikum zamanun, hampir-hampir datang kepada kalian masa, yaitu apa? Yastahilun al-qurra wal harira wal ma'azif. Orang-orang yang menghalalkan zina, kemudian sutra dan alat-alat musik, serta wal khamr, serta khamr. Itu nek sakniki diskotik ngoten niku. Nah, dalam riwayat lain, orang-orang yang melakukan seperti itu akan ada penenggelaman ke dalam perut bumi. Kemudian yang kedua akan ada perubahan bentuk. Niku njenengan sampun melihat sendiri ada istilah likuifaksi. Wong sekampung tukang main dibleki lemah tenggelam, terus enten melih ten legateng niku wong senenge cokean, ledekan, bar panen ora gelem salat, ora gelem apa wae ledekan sewengi utuh entek dhuwit, bar niku terus udan deres kados wingi, tapi berjam-jam ning ten gununge sampe bledek dier, bukane medhuk iso nemen salat sebelah bluk. Niku dipancangi patok terbenam di sini sekian ratus kakak. Wallahu alam, mungkin yang seperti itu loh. Kemudian Allah melalui perut bumi itu Allah kemudian gerakkan terus pindah, muncullah yang ditemu-temu niku loh. Yang jelas bukan kita itu berawal dari nyemot tadi, bukan. Aku yakin Nabi Adam. Nah, kemudian dari Adam alaihissalam,
Allah menciptakan Hawa. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah juga dikatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Maka begitu sudah diciptakan Hawa, maka berdua ini dimasukkan surga. Berarti begitu penciptaan Adam ini dilakukan, surga neraka itu sampun ada. Jadi kemungkinannya malaikat dulu, surga neraka, jin, Adam Hawa, baru kemudian Adam Hawa dimasukkan ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Adam dan Hawa tinggal di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kami katakan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga dan makanlah segala makanan yang ada di dalamnya sesuka-suka kalian berdua. Kemudian singkat cerita, fa'azzalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setan menggoda keduanya untuk memakan buah terlarang sehingga keduanya dikeluarkan dari kenikmatan yang harusnya mereka di situ, yaitu surga. Kemudian berikutnya Adam dan Hawa pun akhirnya turun ke bumi. Faqulna bidu minha jami'a. Sana turun kalian semua dari surga. Berarti surga itu kan dhuwur. Kan turun. Nah, turunnya kan bumi, surga berarti kan dhuwur. Kemudian Bapak Ibu dan rahmatullah Allah. Nah, ketika Adam di sini beranak pinaklah beliau. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, waladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, wa khalaqa minha zawjaha, yaitu istrinya, diciptakan pasangan, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan kemudian kamu bangkitkan, kamu munculkan banyak manusia, laki-laki dan perempuan, yang akhirnya jadilah kita semua. Singkat cerita. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Makanya istilah manusia berasal dari tanah itu ya pada penciptaan yang pertama. Adapun kita itu dari saripati tanah. Lah kok saripati? Karena kita makan makanan apakah itu tumbuhan atau hewan yang kalau ditarik garis rantai makanannya itu sebenarnya ujungnya itu kembali ke tanah. Hewan makan sapi, kambing makan rumput dari tanah dari hujan. Sapi, kambing, ayam dengan makan. Nah, dengan setelah makan apunten sehat, kemudian dari semua yang dengan makan itu singkat cerita terekstraksi, kemudian terbentuklah sperma pada manusia yang laki-laki, terbentuklah sel telur pada manusia yang berjenis kelamin perempuan. Terjadilah pernikahan, terjadilah pembuahan, kemudian terjadilah proses hamil sampai akhirnya melahirkan, muncullah manusia. Jadi sing benar-benar dari tanah asli itu mbah kita. Nah, kita dari saripati tanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian muncullah kisah Habil dan Qabil. Allah berfirman, "Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin." Maka hawa nafsunya menjadikannya menganggap mudah untuk membunuh saudaranya, sebab itu dia pun membunuhnya, maka jadilah dia di antara orang-orang yang merugi. Jadi kisahnya tentang Habil dan Qabil, ketika kemudian disuruh berkurban, si Habil kurban kambing yang gemuk, si Qabil berkurban buah yang busuk. Nah, dari kurban yang berbeda itu Allah memilih yang gemuk, meninggalkan yang busuk, kemudian saudaranya marah, dibunuhlah saudaranya. Kemudian singkat cerita, habis itu Allah mengirim Nabi Idris alaihissalam. Ini lagi saya cuma ambil dalil dari sisi orang Islam, saya nggak ambil dari Alkitab. Karena nanti kalau ambil dari Alkitab itu nabi-nabi itu ada banyak. Tapi dalam hadis kita sudah disinggung kemarin di sini, Nabi itu 124.000, Rasul itu 313 atau 315. Nah, kita sebagai orang Islam tidak diminta untuk mengenal semuanya. Makanya saya pernah katakan bedanya Quran dengan kitab yang lain. Kitab yang lain itu menyebutkan nasab-nasab sampai detail, di kita tidak. Langsung disebutkan yang secara inti itu adalah pemerintahan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, melarang berbuat kesyirikan. Intinya itu. Makanya kemudian Allah sebutkan nabi-nabi yang besar, yang kecil-kecil tidak. Ini bukan berarti merendahkan enggak, tapi lebih kepada ya memang ini loh Quran. Jadi saya menyampaikan tidak perlu kemudian ini dalil dari Alkitab ini tidak. Nah, yang pertama Idris. Allah berfirman pada surat Maryam ayat 56, "Wa qurfil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya." Ciptakanlah Muhammad di dalam kitab Al-Qur'an tentang Idris, sesungguhnya dia adalah seorang yang membenarkan dan seorang nabi.
Dan para ulama menyebut Nabi Idris ini sebagai orang yang ahli tulis, orang yang sangat senang dengan ilmu pengetahuan dan termasuk ahli ibadah. Kemudian singkat cerita, habis itu Nabi Nuh alaihissalam, Allah berfirman, Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumak. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh pada kaumnya dengan perintah, berilah peringatan kepada kaum. Dan Nabi Nuh ini, di zaman Nabi Nuh ini awal munculnya kesyirikan. Kesyirikannya itu apa? Di situ ada orang-orang solih, Yahus, Yakub, Wan Nasr. Itu orang yang senang memberikan makan orang lain. Dia seorang yang ahli ibadah, seragam ibadah. Nah, orang-orang ketika melihat beliau yang solih ini, 4 orang solih ini meninggal, maka mereka kemudian berpikir, iki nek gak enak mereka, awak dhewe ibadah gak semangat. Piye nek digambar? Begitu kemudian digambar, singkat cerita gambar mulai rusak, piye nek digawe patung ini, akhirnya dibikin patung. Generasi berganti generasi, mbahnya gak ceritakan apa makna maksud dari gambar dan patung ini, maka akhirnya generasi semakin jauh dari ilmu. Nah, yang terjadi mereka menyembah patung itu. Disitulah mulai muncul kesyirikan. Nabi Nuh dikirim berdakwah 950 tahun kira-kira. Di situ kemudian tidak ada yang mendengarkan. Nabi Nuh pun menyerah, kemudian meminta untuk didatangkannya Adam buat kaumnya. Kemudian Allah berfirman, wa hamalnahu 'ala dzati alwahib wa tusur. Kami angkut Nuh di atas bahtera yang hanya terbuat dari papan dan dipaku. Selamatlah Nuh dan orang-orang yang beriman. Barniku semebarlah lagi manusia banyak lagi. Nah, jadi sudah sempat bumi itu diresiki dari orang-orang yang tidak menyembah Allah. Nah, muncullah bangsa Ad dan nabinya Nabi Hud alaihissalam. Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum hudan. Jadi Nabi Ad ini jelas keturunan Nabi Nuh. Jadi bapak moyang manusia yang pertama adalah Adam, bapak moyang yang kedua adalah Nuh. Karena habis Nuh itu semua orang itu ditenggelamkan kecuali Nuh dan yang beserta di situ. Nah, dari keturunan mereka yang naik kapal itu kemudian muncullah Nabi Hud dan juga kaumnya. Nah, akhirnya kaumnya dibinasakan. Habis itu singkat cerita muncullah Nabi Shalih. Allah berfirman, wa ila Samud akhahum Shalihah, dan kepada Samud kami mengutus saudara mereka Shalih. Nah, Samud ini gaweane gunung watu, menawa gunungnya watu, boten kados ten pundi Tamang niku. Gunungnya watu niku dibolongi terus digawe omah-omah. Begitu dia sudah mampu melakukan itu, bahkan sampai saya lihat di National Geographic itu sampai mereka itu bikin kerajaan dari situ. Terus kan saya waktu itu bayangin ini piye watu. Ternyata gunung itu kan lebar banget. Mereka itu bikin lubang. Jadi coro niki atap niki digawe talang. Nah, talang itu diarahkan ke satu titik itu terus digawe lubang. Dibikin namanya reservoir, menampung air. Jadi nek udan itu mungkin di setahun pisan atau 2 tahun pisan, tapi semua air masuk sini. Nah, air ini digunakan untuk hidup orang yang di dalam lubang-lubang dan bisa hidup. Nah, karena mereka bisa bertahan seperti itu dan saking kuatnya waktu nih gunung ini, mereka merasa tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kami. Mulailah muncul bibit kesombongan kayak iblis. Ya, akhirnya dia mulai mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala dan dikirimlah Nabi Shalih. Nah, dikirimlah Nabi Shalih, mereka itu tetap ingkar. Mereka bahkan dicoba dengan dikirim unta betina kon ngopeni kon ngawasi ini malah dibeleh gitu. Nah, akhirnya mereka dihancurkan dengan suara petir yang menggelegar, mati semua. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, habis itu muncullah kaum Sodom. Kaumnya Nabi Lut, pecinta sesama jenis, wong lanang kali lanang, wong wedok kali wedok. Jalarannya jane lanang kali lanang. Jane wedok aja seneng wong lanang, tapi gane wong lanang yang wegah karo wedok akhirnya ya wis enake wong wedok. Makanya itu merusak tatanan. Makanya kalau bintang-bintang niku dari Indonesia niku minta diakui jenis kelamin yang ketiga. Iku nek dia nggak punya masalah seksual, tidak ada masalah mungkin. Tapi karena dia itu pasti akan menyimpang secara seksual. Mereka sebagai lanang, walaupun dandanya wedok, mereka nggak akan mungkin senang sama wedok, pasti senang karena lanang gitu kan. Nah, disitulah akar permasalahannya sebenarnya. Tapi kalau dia misal aku bintang, bakal nikah, bakal nggak sopo-sopo, ya kono arep sama teknik terserah. Tapi faktanya tidak begini. Faktanya dia itu seneng wong lanang, nek dicek wong wedok megah gitu. Ya, karena dia merasa saya bukan anak, saya wedok.
walaupun dadane anak tapi kelondongan sapinya masih ada gitu. Nah makanya disitulah kerusakan tatanan. Dan lucunya hari ini agama yang bertahan untuk menolak mereka itu ya cuma Islam. Bahkan Nasrani dalam artian yang Protestan itu di semua Amerika itu sudah menyetujui. Bahkan sebagian Katoliknya itu juga sama. Dalam artian di gerejanya itu nikah di situ. Nah zaman dulu gerejanya mau nikahnya, tapi begitu sudah dilegalkan negara, itu pernikahan sudah di gereja-gereja atau kalau nggak di gereja diberkati oleh para petinggi-petingginya. Padahal kisah Sodom itu ada di dalam Alkitab. Bahkan nggak cuma Sodom, di situ ada tambahannya yaitu kaum Gomorrah, jadi Sodom dan Gomorrah. Jadi itu ada. Yang lucu nih orang-orang Islam yang liberal itu berusaha juga untuk melegalkan dengan kalimat-kalimat indah bahwasanya Islam itu tidak melarang cinta. Yang melarang adalah saling menyakiti. Jadi ngomongin saling mencintai walaupun jangankan sama sesama jenis, sama tembok aja gak apa-apa. Si ngomong ya profesor, guru besar dari sebuah kampus Islam, terus pokoknya horor, hati-hati. Padahal ayatnya jelas, wong niku nopo lemah diangkat, terus dibloke, terus baru didani, sampai hari ini ku lemah ini ku koyo niku lumpur diopo, jadi gosong, kengkeng, atos, ditanduri raiso, orang tinggal di situ ya tidak ada. Sampai hari ini ketika saya lihat di National Geographic, mana tahu daerah Sodom Gomorrah itu loh, koyo kita. Jadi kados ini kalau mau ngaspal, ini dereng dilus nih kalau melotek merekah atau nih kalau dibuyar atau nih itu atos, tidak yang panas, terus atos, ditanduri yura penak, raiso banget gitu kan. Makanya sehoror itu dan fakta sejarahnya masih ada, manusia berusaha mengingkari. Makanya jangan menyaksikan Thailand, Filipina melegalkan buatan suwe nanti 3 bulan gempa bumi akan karuan itu tuh. Nah makanya hati-hati nih sama yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau di kampung jenengan, di RT jenengan mulai ada yang aneh-aneh, ya itu ampun ragu untuk kemudian melaporkan atau perlu diusir. Karena saat ini orang-orang ini kayak gitu tuh dia itu mengkamuflase tetap nikah normal, tapi ya tetap akhirnya kayak pesta sesamanya gitu. Pokoknya rusak-rusak atau itu hati-hati. Nah, Lut dan Sodom. Allah berfirman, kadzabat qaum Lut al-mursalin. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Kenapa? Karena para rasul enggak pernah ngajari kayak gitu. Jadi, walaupun yang diutus cuma Lut, tapi Allah menasnya iki kelakuan iki lagi mulai ning kene dan sadurung-sadurunge yo ora enek menungso kaya ngono kuwi. Kewan memoh gitu. Jenengan nek ngerti pitik lanang pripun? Kawin. Oh, tenan adu to. Wedhus lanang adu, kebulanan ketemu kebulanan gabrukan. Sampai enten sing sirahe meletek terus dia langsung mati kingking ngengkeng mekangang gitu langsung mati. Enten kebo ngoten niku lho ndelok anu internet niku. Menungso lanang ketemu lanang malah buah-buahan gitu. Piye karepe gitu. Nah, kemudian bertiku Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Allah berfirman, "Inni zahibun ila rabbi sayahdin." Ketika diusir, beliau mengatakan, "Ya wis kula tak lunga menghadap Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah memberikan petunjuk." Dia meninggalkan kaumnya. Dan kemudian beliau kemudian singkat cerita menikah dengan istrinya dan dikaruniai putra yang pertama bernama Ismail, tapi kemudian dikirim ke Jazirah Arab, dalam hal ini Arab Saudi. Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaid al-bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama dengan Ismail di sana. Kemudian beliau juga punya putra namanya Ishak. Nah, dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub lahirlah Bani Israel yang hari ini masih ada. Umat-umat yang tadi Samud, Ad, Sodom udah hilang semua, tersisalah hari ini Bani Israel. Allah berfirman, wa wahabna lahu Ishaq wa Yakub. Dari Ishak Yakub, dari Yakub 12 putra, salah satunya adalah Yusuf dan yang salah duanya adalah Benyamin. Nah, inilah turunan generasi 12 dari suku-suku Israel. Nah, Yusuf singkat cerita dikon angon wedhus, malah digarapi dulure, digua ning sumur, ditemu wong digawa ning Mesir. Sampai Mesir singkat cerita nyemplung penjara, singkat cerita nyemplung penjara, kemudian dikeluarkan karena punya mimpi dan kemudian digadai menteri karena bisa menata kerajaan. Sampai beliau mengatakan, "Inni hafidun alim." Aku orang yang bisa menata dan aku punya ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang mimpi itu. Tentang mimpi apa? 7 sapi gemuk memakan 7 sapi kurus, dan itu kemudian
7 tahun yang bisa panen dan akan datang 7 tahun yang kering. Makanya pas 7 tahun bisa panen, bisa nanam ini, nanamlah sebanyak-banyaknya, disimpan. Nah pas 7 tahun yang kering ini, disitulah nanti kita makan yang di sini. Nah dia jadi menteri di situ, di tempatnya saudaranya Yusuf ini kelaparan. Bapaknya Nabi Yakub mengutus putranya Rono nembung panganan. Begitu ke situ Yusuf mengenali, oh ini dulur-dulurku sing garapi aku piye. Nah akhirnya digarapi geli sama Yusuf, kantongnya dileboni napa? Dileboni bejana. Apa ya bejana ya? Cangkir atau ceret templung itu. Nah begitu aja mulai kayaknya ada pengawal, pilih ono aku ilang enek, dadi sing gowo kuwi tinggal ini Benyamin tinggal. Nah kemudian dititipi sesuatu untuk bapaknya dan bapaknya mengenali kalau Yusuf. Singkat cerita mereka ini pindah ke Mesir. Disitulah mereka beranak pinak. Nah berpindahlah orang Bani Israel ke Mesir. Nah karena kelakuan yang kurang ajar, Raja Mesir tidak terima. Singkat cerita suwe-suwe dijadikan budak. Nah begitu sudah dijadikan budak, dikirimlah singkat cerita meneh masalah adan, dikirimlah Musa alaihissalam. Nah, Musa alaihissalam berjumpa pada masanya dengan Fir'aun. Fir'aun itu Pak sebenarnya gelar, jadi bukan nama, gelar. Jadi gelar itu bahasa Inggrisnya parao gitu, gelar. Nah tinggal Fir'aun itu berapa? Kayak enten Solo nih kan Hamengkubuwono. Mungkin enten Jogja, oh Klero. Ini Pak Kubuwono, dan mereka Hamengkubuwono nek Mangkunegaran apa? Mangkunegaran. Rajane kok. Bener. Mangkunegara. Nggih. Oh, Mangkunegara. Kerajaan Mangkunegaran, orangnya Mangkunegara. Oh, siap. Nah, Pak Joko Mangkugarwo. Nah, itu gelar sebenarnya Fir'aun itu. Nah, tinggal nanti Ramses 1, Ramses 2 tadi kalau Mangkubuwono 1 atau ini pausnya sedikit sinten terus saya pilih dengan gelar Paus Leo. Nah, dulu pernah ada Paus Leo 1, 2, saat ini pinten 15 atau pinten. Nah, ketemulah sama Fir'aun itu. Nah, Fir'aunnya ya ngaku Tuhan, makanya diutuslah Musa untuk ngurusi Fir'aun sebenarnya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Para Fir'aun dia sudah berlebihan dalam mengaku. Nah, harapannya ketika dia menerima dakwah Musa, dia kemudian melunak dulu umatku, ngono sebenarnya ceritanya. Tapi karena dia nggak melunak, orang Bani Israel tidak waktu. Begitu tidak waktu, mereka jadi nggak mau, gitu kan? Mereka nggak mau sebenarnya, karena di situ enak. Beda sama di Palestina. Palestina itu kering, panganannya terbatas, gitu kan? Nah, di mana itu namanya? Di Mesir subur dekat Sungai Nil. Makanan buahnya macam-macam, buah-buahan macam-macam. Nah mereka nyaman di situ. Nah, tapi mau nggak mau mereka akhirnya keluar. Singkat cerita gitu. Dan Nabi Musa ditemani sama Nabi Harun. Allah berfirman bahwa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Dan kami anugerahkan Musa sebagai rahmat kami, yaitu keluar saudaranya Harun sebagai seorang rasul. Nah begitu Nabi Musa naik ke Bukit Turisina mengambil perintah Tuhan yang diyakini oleh orang-orang Bani Israel itu Taurat dalam bentuk utuh, dan Taurat yang diterima itu bentuknya lembaran kados niku gulungan ngoten niku, dadi mboten Nabi Muhammad kan dihafal kemudian ditulis enten kayu, enten kulit, enten macam-macam, kemudian ditulis ulang dalam cerita jadi buku. Nek orang Yahudi itu dari awal itu nerimanya sudah dalam tulisan nopo koyo lembaran kerajaan nih kalau, dan itu diyakini utuh dan gak ada pengurangan penambahan. Dan sampai hari ini, nah jangan dulu dan YouTube nih, mereka itu hampir jarang yang bawa kitab Taurat yang tadi gitu. Rata-rata itu gulungan gede, terus dikai casing kayu dibopong, nanti supaya bopong anak umur 5 tahun. Anggo terus karo musik joget-joget muteri itu, karo bawa itu sebagai bentuk perayaan pengagungan atas kitab yang dia terima utuh. Nah, keyakinan mereka ngoten niku. Nah, begitu Musa naik untuk mengambil firman Tuhan itu, ya, maka yang terjadi Bani Israel dititipkan kepada saudaranya Harun ini, mereka menyembah lagi anak sapi.
Allah berfirman, wa takhadha Musa min ba'dihi min khuliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Dan kaum Musa setelah kepergiannya ke Bukit Tur membuat anak sapi dari perhiasan mereka, dibikin dari patung dari emas, kemudian dibikin juga bisa bersuara. Jadi nek kena angin atau diapake itu muni ngek gitu. Padahal itu ya cuman apa ya? Cuman otak-atik teknis aja gitu. Nah, wah nanti iso sembah diukur. Singkat cerita, mereka kemudian kembali ke Palestina. Singkat cerita, Musa Harun meninggal. Singkat cerita, Allah datangkan nabi namanya Nabi Daud. Nah, mereka begitu kemudian suruh masuk ke Palestina. Ternyata Palestina diisi sama seorang penguasa yang besar. Nek wong Nasrani menggambarkan raksasa. Jadi boten ya mau menungso gede wae. Cara kita sak mene-mene tiba-tiba niku wong adure kabeh gitu lho. Adure sakit nyebut sepuh kok. Nah niku namine Jalut. Nek ning Alkitab namine Goliat. Nah, Jalut. Allah berfirman, wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Nah, kemudian kami minta Daud untuk membunuh Jalut dan dia bisa membunuhnya. Kemudian kami kasih kerajaan dan hikmah. Jadi dijadikan raja Daud dan kemudian dikasih hikmah ini berarti petunjuk. Kitab disebut dengan Zabur. Makanya nanti ada Taurat itu, kemudian ada Zabur itu digabung sama orang Kristen hari ini terus jadi perjanjian lama. Ini diceritakan benar nanti nek pas donge perjanjian lama iki oh yo sing kae. Nah, kemudian Bapak dan Allah, singkat cerita muncul lagi nabi yang lebih dahsyat lagi, yaitu Nabi Sulaiman. Dan beliau kekuasaannya fasakharna lahu arri tajri bi amri, bahkan kami tundukkan angin untuk Sulaiman. Jadi kita biasanya miranya dia bisa ngomong sama binatang, bisa menundukkan jin. Ternyata Quran surat ayat 36 menunjukkan Sulaiman bahkan bisa memerintahkan angin. Ini menunjukkan yang namanya angin, bumi, gunung, laut itu semuanya makhluk Allah. Musakharatin bi amri, derek patuh perintah Allah. Makanya ketika ada orang ditanya gunung itu sapa? Allah. Jeblung iki sapa sing izinke? Allah. Nek benar jeblung piye carane? Ndonga ora nandur ndas wedhus. Nah, ini mulai ra cetok gitu. Ya sama kayak kita manusia. Bojomu sapa? Ya jenengan to, Pak. Sing kerja sapa? Ya jenengan to, Pak. Sing kene dhuwit terpulang sapa? Ya jenengan to, Pak. Kok nek didhawuhi kok ora tau ngrungokke, malah ngrungokke bojone tanggane. Nah, ini pertanyaan gitu. Ya toh? Anak juga sama. Anak kok ada mayar tekok Pakmu sapa? Ya sampean, Pak. Sing nyawani ku sapa? Ya sampean. Sing ngekeki motor ku sapa? Ya sampean. Sing nukokke HP sak pulsane sapa? Ya jenengan. Kok kita konsulat mau, kita tak sopo. Nah, manusia itu gagal di situ. Bagaimana kemudian dia ngerti kalau semua makhluk ini ciptaan Allah, tapi kalau nyembah selain Allah, takutnya pada selain Allah, minta perlindungan pada selain Allah. Jadi dari rampung, ini pun proses nanti tangan surga dan rokok. Makanya bagi rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita lanjutkan. Ini dalam rangka menuju yang kesini nanti. Nanti bab berikutnya adalah tentang kiamat. Jadi cuplikannya ke sini, detailnya ke sini, lebih detailnya dan rumahnya Pak Sidik niku.